Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Corp. Kali ini saya akan share bagaimana cara untuk downgrade OS pada Phantom 3 Pro. Ya, Phantom 3 Pro tidak bisa disamakan dengan Phantom 3 standar atau yang 4K. 3 Pro ini hampir sama dengan Advance, jadi metodenya sama. Dimana kalau saya di sekarang ini di firmware yang terbaru ini, dan sekarang akan saya downgrade ke seri yang ini, karena dengan seri yang firmware yang terbaru ini jaraknya nggak nyampe 500 meter. Nah, dengan demikian kita akan downgrade firmware-nya biar bisa menjadi mode FCC mode gitu. Dan seperti apa caranya? Baik, stepnya kita menyediakan baterai full, kabel data, dan memori, tentunya juga dengan drone-nya sendiri. Baik, dan ini remote-nya. Baik, kita tidak berlama-lama, langsung saja kita eksekusi. Sebelumnya Anda memperhatikan OS yang Anda pakai, dan selanjutnya kunjungi di situs Phantom Help dan Phantom 3 Profesional, dan langsung scroll saja paling bawah. Dan di sini ada serinya, firmware serinya, maksudnya ada yang 1120, 109, 096, 088 dan 1076. Dan yang kita pilih adalah 1076 ya. Maka dengan begini Anda tidak bisa mengupgrade mendowngrade dari yang paling tinggi tadi langsung ke 1076 tadi, karena perlahan-lahan harus di-upgrade, downgrade satu-satu dari 11 ke berikutnya dan ke berikutnya sampai ke 1076. Karena jika Anda langsung downgrade dari yang paling tinggi dan terendah 1076, dia akan error. Oke ya. Dan berikutnya lagi kita membuat file seperti yang saya lingkari ini. Nanti saya bubuhkan dalam deskripsi dalam folder link download. Dan ini eksekusi pertama, kita format dulu memorinya. Usahakan memori kelas 10 yang bitrate-nya lebih kencang ya, mungkin 120 Mbps per detik. Saya memakai memori 64 GB, dan kita format dulu. Ya, selesai. Dan kita akan cek dan menu, dan kita akan cek about. Ini adalah seri firmware-nya, drone dan remote control-nya. Dan kita akan eksekusi. Di menu memori root atau paling depan, kita kopikan file yang saya bubuhkan di deskripsi, cuman 2 biji ya, dan langsung kita eksekusi lagi. Dan semua jamu setelah masuk ke dalam SD card dengan memasukkan file tadi, dan remote control dalam keadaan mati, jangan dikonekkan, dan kita hidupkan drone-nya. Dengar, ini ada suara ultrasonik sebenarnya ya. Suara ultrasonik itu bunyinya mengganggu suara yang saya timbulkan. Jadi bunyinya tit 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 tit. Dan lampu seperti ini. Ini memakan waktu sekitar 20 menitan. Ada yang 15 menit, tergantung memory card. Kalau saya memory card yang ori kelas 10 120 Mbps, dan lampu seperti ini, kedipnya kedip-kedip.
Kalau dia tidak berkedip itu artinya konstan ataupun solid. Ini berkedip ya strobo mungkin bahasa namanya lainnya. Dan bunyi tit 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 tit, itu ciri-cirinya gimbal tetap aman. Dan yang berubah lampu di sini hijau dan merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau, mati, kedip, dan lampu masih linking ya ataupun berkedip. Dimana bunyi gimbal pada gimbal ini, setiap dia berwarna hijau dia bunyinya pip 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 bip 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 bip. Yang ini lampu LED pada panel gimbal ini, setiap dia hijau dia berbunyi bip 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 gitu. Dan kedipnya hijau merah hijau merah. Setiap hijaunya dia bunyi bip bip tadi, dan merah dia diem bip 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 bip. Oh ya pemirsa, ini udah berjalan sekitar 10 menitan. Dan kalau saran saya memang harus dikasih ekstra pendingin atau ekstra fan seperti yang saya lakukan seperti ini, untuk menyemprot atau menghadap ke boardnya gimbal. Karena saya tadi pegang panas itu pemirsa, takutnya nanti jebol ke MOSFET yang lain. Jadi kita perlu tambahan kipas untuk pendingin. Tadi saya kelewat pemirsa, tuh bunyi itu mantep, ada bunyi itu tadi. Saya mau ngomongkan itu juga, berbunyi macam startup, tapi gimbalnya tidak berdansa atau tidak goyang ya, gimbalnya tidak bergoyang gitu seperti drone-nya baru dihidupkan, hanya bunyi startup gitu aja, tededet. Setelah itu lampu tidak berkedip, terus berkedip lagi. Lampu di sini tetap nyala merah hijau merah hijau. Karena kenapa patokan di sini merah hijau? Jika dia hijau saja sudah solid tanpa mengganti merah hijau berarti sukses ya downgrade-nya. Nah, ini dia diam. Ini kurang lebih sekitar 20 menit ya. Lampu LED pada sayapnya mati. Dan di sini malahan kebalik ya. Setiap lampu LED-nya merah baru bunyi bip 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 bip. Yang tadi setiap warna hijau dia bunyi bip bip bip, sekarang gantian jadi warna merah bip 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 bip. Yang tadi lampu LED di sayapnya ini pada badannya mati, sekarang hidup lagi. Lampu board pada gimbal tetap hijau merah hijau merah. Dan
gimbal error langsung seperti itu tanda normal. Lampu di OFDM merah ya, OFDM itu yang belakang OFDM. Nah, dan gimbal seperti error tadi dan restart sendiri. Ini sekitar ini siang ya, sekarang siang jam 12-an. Tadi saya melakukannya sekitar jam 12 kurang sedikit, berarti benar. Dan lampunya hijau solid tanpa kedip. Bunyinya pip 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 bip 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 bip. Oke. Kalau di sini saya nggak tahu, biasanya ada suara ultrasonik begitu ya, mengganggu, bunyi krrrr. Nah, jadi entah dengar entah enggak. Nah, jadi pokoknya bunyinya tit tit tit. Dan lampu tetap strobo atau berkedip, lampu belakang, dan ininya sudah hijau, pertanda dia sudah selesai downgrade. Dan mari kita cek seperti apa, dan kita harus matikan dulu. Jangan lupa cabut memorinya, karena jika tidak dicabut install lagi dia. Dan kita matikan. Oke, dan cabut memori. Dan kita lihat hasil rekamannya, hasil OS yang sudah di downgrade. Ayo. Ya, di sini downgrade berhasil ya, diminta upgrade di sana di menu depan, dan kita langsung ke about-nya. Dan ini mohon maaf, yang waktu yang ke-10 9 tidak screen recorder, jadi terlewati sama saya. Jadi memang harus di step by step, dari 11 sekian turun lagi 1, turun lagi sampai ke yang kita inginkan. Sekarang seri 1960, dan kita akan turunkan lagi. Dan setelah berhasil, kita downgrade lagi ke seri berikutnya. Sampai saya lupa nih seri yang keberapa. Dan jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Oh iya pemirsa, jangan lupa untuk menghapus firmware yang sebelumnya dan masukkan firmware yang downgrade berikutnya. Dan saya untuk downgrade firmware ini kan memakan waktu sekitar 20-30 menitan, dan kalau bisa diberi jeda sekitar 10 atau 20 menit setelah downgrade berhasil, supaya si boardnya dingin. Oke, ini setelah install yang berikutnya. Lampu pada board konstan hijau saja ya. Dan bunyinya bip 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 bip. Oke, dan kita cabut dan kita matikan drone-nya. Dan jangan lupa cabut memori, dan kita lihat. Dan ini baru saja startup, dan update require ada, maksudnya tersedia update untuk firmware, dan kita saja barusan saja untuk downgrade. Ya, dan di sini saya masih memakai aplikasi yang terbaru yang disediakan dari DJI Go-nya. Dan ini adalah step seri yang berikutnya, dan kita akan downgrade lagi. Oke, ini yang seri terakhir sudah selesai. Lampu LED solid warna hijau tanpa kedip warna merah hijau merah hijau. Yang OS yang terakhir. Dan kita lihat di layar monitor
Ingat ya, bunyinya pip 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 pip. Dan lampu di sini OFDM-nya warna merah saja. Yuk kita lihat di monitornya. Ini pertama kali di startup setelah downgrade 1760 berhasil. Di sini aplikasi meminta firmware update, firmware, sedangkan kita memang menginginkan ke firmware 1760. Dan saya masih memakai remote control seri firmware 193 dan kita akan menurunkannya ke 158 seperti ini. Agar bisa ke menu firmware downgrade firmware remote control, Anda harus menekan menu itu di DJI Go nya selama 10 detik dan langsung kita downgrade. Ini menunya ya, karena saya tidak connect dengan remote control. Jadi dengan melakukan ini ya, downgrade ini harus menghidupkan remote control dan drone-nya agar bisa melakukan downgrade seperti ini. Jadi kalau saran saya sih langsung aja dari seri yang tertinggi langsung ke 158, karena jika pilih satu-satu, download satu-satu, dia akan double gitu jadinya. Dan restart dan matikan, nanti ada linking biru-biru tit 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 seperti itu di remote control, itu normal. Dan ada juga nanti blink warna putih, tapi itu normal di 50% atau 60% biasanya. Habis itu 100% komplit, matikan remote control dan selesai. Jika downgrade remote control setelah berhasil ke 158 seperti yang saya lakukan ini, dan di firmware drone tidak ketemu ya, jadi kalau tidak connect maka kita relinking ulang. Cara relinking ini cukup gampang. Hidupkan dulu remote-nya. Setelah hidup, baru hidupkan drone-nya. Setelah itu tekan relinking pada remote dan tekan tombol OFDM yang di belakang itu selama 10 detik ya kalau nggak salah. Pokoknya tekan 10 detik, tahan, dan langsung bisa relinking. Dan di sini saya setelah berhasil semuanya downgrade ke 158 remote controlnya, dan firmware drone juga setelah turun ke 1760, di mana saya masih memakai aplikasi yang terbaru di DJI Go di Play Store, seri 3161 aplikasinya, dan kita akan downgrade lagi. Dan ini adalah aplikasi downgrade dari seri yang tertinggi di DJI Go. Saya memakai DJI Go 2 seri versi 270. Oh iya, kalau pakai seri 270 ini mapsnya jadi Google ya. Dan untuk aplikasi ini version dan remote control jadi tidak terbaca, karena ini memakai seri DJI Go 270. Tapi kalau kita memakai DJI Go yang disediakan dari Play Store, dia normal akan terbaca semua seri dan versionnya. Hanya saja yang saya coba, jika kita sudah menginstal yang 270, dia tidak bisa menginstal lagi yang terbaru. Dia akan crash dan tidak bisa membuka begitu. Dan harus kita uninstall dulu 270 dan kita cari akar-akarnya seperti di Android melalui PC ya, dan hapus semua yang mengandung DJI Pilot, DJI itu hapus semua supaya bisa kita membuka aplikasi yang terbaru. Dan saya sendiri memakai aplikasi 270 sih, jadi seri, version, dan firmware-nya tidak terdetek. Ya udah nggak masalah, kita nggak penting itu, yang penting drone-nya bisa terbang jauh dan bisa dikendalikan dan bisa RTH, dan sistemnya juga semuanya aman ya. Dan jika sudah semuanya, maka langkah terakhir adalah DJI config dan 48 bytes ya ukurannya. Dan kita ke menu Android internal, ke menu
Android, ini Android. Kita ke data, kita ke DJI Pilot. Kita ke file dan kopikan ke sini. DJI config 32 channel mode. Jika handphone Anda belum di root, maka lakukan pakai PC. Yuk. Take off. Jadi di sini nampaknya benar-benar work dan berhasil, tapi saya tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena baterai saya low voltage. Karena baterai ini udah lama tidak saya cas dan tidak saya pakai. Dia tidak rusak dan tidak kembung, hanya saja tidak optimal, dan saya takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin landing di tempat, bahkan lebih parah lagi cut off atau drone-nya terjun payung mati langsung, dan itu sangat-sangat berbahaya. Dan untuk cara menghilangkan low voltage itu bisa Anda cek link di sebelah kanan atas, cara untuk menghilangkan low voltage baterai pada DJI Phantom 3 series atau 4 series pun sama, mungkin segala baterai yang ada di DJI ya, metodenya sama, hanya saja syaratnya baterai tidak kembung dan sel balance, baterai tetap balance selnya ya. Kalau tidak balance itu juga berbahaya karena indikasinya juga akan cut off dan drone akan minta landing terus, dan lebih parahnya lagi cut off tadi dan drone akan mati dan jatuh dari atas. Nah itu metode downgrade pada Phantom 3 Pro ini benar-benar berhasil dan sangat maksimal. Yang biasanya saya ada melakukan tugas di lapangan, mungkin biasanya rata-rata 100 sampai 500 meter ya, nggak masuk akal ya sekelas Phantom 3 Pro hanya berjarak seperti itu. Dan ternyata memang dari firmware saya rasa, dan dengan downgrade ini berhasil untuk membuat dia maksimal tanpa mengurangi kinerja, fungsi dan sistemnya, hanya menghilangkan versionnya, tulisannya di situ jadi blank, tapi fungsi dan sistemnya semua berjalan lancar. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu, dan jika ada pertanyaan, sanggahan, mungkin bisa langsung ke kolom komentar. Dan saya pamit, kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.